Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan tentang statistik ya. Ini sub terakhir tentang statistika yaitu ukuran penyebaran data. Ya. Yang pertama ini simpangan rata-rata ya. Di sini rumus dari simpangan rata-rata adalah D bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N mutlak XI dikurang X bar dibagi N ya. Walaupun rumusnya agak seribet ini tapi nanti dalam pengerjaannya nggak terlalu sulit ya. Oke. Bapak akan jelaskan dulu tentang rumus-rumusnya. Ini D bar berarti sebaran rata-rata nih ya. Ini berarti rata-rata, X itu berarti data KI, X bar itu rata-rata, N itu jumlah data ya. Jadi XI sama dengan nilai KI atau data KI, terus X bar berarti rata-rata, N berarti jumlah data, banyak data ya, banyak data ya. Kalau sudah contohnya adalah hitunglah rataan simpangan dari sekumpulan bilangan berikut. Ada 2, 3, 6, 8, 11 ya. Oke. Sebelum ke rumus itunya ya, kita fokus dulu ke ini datanya ada berapa ya. 2, 3, 6, 8, 11 itu ada 5 data. Setelah itu kita mencari X bar terlebih dahulu. Apa rumus X bar? Jumlah data dibagi banyak data, berarti 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi 5 gitu ya. Berarti X bar sama dengan jumlah ini 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11, didapatlah jumlahnya 30 dibagi 5, berarti X bar sama dengan 6 gitu ya. Kalau sudah kita ke rumusnya D bar sigma berarti nanti jumlah XI dengan X bar. Data yang pertama dulu berapa? Yaitu 2. Berapa X barnya tadi? Ngitung 6. Data yang ketiga berapa? Yang kedua berapa? 3. Berarti 3 dikurang 6. Data yang ketiga berapa? 6. Berarti 6 dikurang 6. Data yang keempat berapa? 8. Berarti 8 dikurang 6. Ditambah data terakhir yaitu data ke 5. Berapa data ke 5? 11 dikurang 6. Dibagi berapa banyak datanya? 5 gitu ya. Baru kita hitung 2 kurang 6 berarti min 4, karena dia mutlak jadi positif, jadinya 4. 3 kurang 6 juga min 3 kan harusnya, karena dia mutlak jadi 3. 6 kurang 6 6. 6 kurang 6 0. 8 kurang 6 2. 11 kurang 6 berarti 5 dibagi 5. Tinggal kita jumlahkan berapa nih? 4 tambah 3 7 tambah 2 9 tambah 5 14 dibagi 5, berarti tinggal kita buat menjadi desimal, berarti 14 dibagi 5 didapat 2, ini 10. Nah, minjam 0, 4 dibagi 2 itu 8. Jadi dapatlah simpangan rata-ratanya atau rataan simpangan berarti adalah 2,8 seperti itu ya. Selesai deh untuk menghitung simpangan rataan atau rataan simpangan atau simpangan rata-rata seperti itu ya. Intinya adalah mencari X barnya dulu, setelah itu datanya dikurang masing-masing sama rata-rata, baru dibagi sama banyak datanya. Itulah cara mencari simpangan rata-rata. Oke, lanjut ke ragam atau simpangan baku ya. Jadi kalau ragam itu pakai kuadrat, kalau simpangan baku kuadratnya hilang menjadi akar ya, nggak terlalu sulit ya. Jadi kalau kita hafal salah satu rumusnya aman, yang penting jangan kebalik. Kalau ragam itu nggak pakai akar, kalau simpangan baku itu adalah pakai akar. Jadi ragam itu masih dalam bentuk kuadrat. Nah, kalau simpangan baku itu sudah dalam bentuk akar, atau hasil dari ini berapa sih kalau diakalin, seperti itu ya. Saran Bapak kita fokus ke sini aja nih, yang menggunakan yang ini ya, yang Bapak kotakin warna hijau ya, kalau mencari ragam atau simpangan baku ya gitu. Jangan pakai ini sih boleh, tapi nanti di soal yang lainnya agak ribet sedikit. Saran Bapak ini aja ya, kayak tadi karena kita udah mencari X barnya dulu, jadi lebih hafal, sekalian inget-inget nih rumus X barnya tuh gimana sih biar inget terus, karena X bar pasti dipakai terus ya, atau digunakan terus. Oke. TOF kuadrat sama dengan sigma I ya, ini TOF kuadrat sama dengan sigma I sampai N XI dikurang X bar ya. Kalau tadi kan mutlak nih, nah tadi kan mutlak, sekarang kurung tapi dikuadratin, hasilnya sama, akan tetap menjadi positif gitu, per N dibagi banyak data. Nah, kalau si
Simpangan bakunya hanya gampang, tinggal yang tadi kuadrat ini berubah menjadi akar, rumus di dalamnya sama. Jadi kalau sudah mencari ragam, simpangan bakunya dapat seperti itu. Ya, tenang aja. Jadi nggak usah mesti ngapain dua rumus, ingat aja. Tapi kalau simpangan baku, akarnya kuadratnya hilang menjadi akar. Oke. Hampir sama ya, tadi X itu berarti data ke I, X bar itu berarti rata-rata, N itu berarti banyak data. Kita fokus ke contoh soalnya aja nih. Nah ini diberikan data 1, 2, 9, 8, 8, 2, 3, 7, 4, 6. Tentukanlah rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Nah ini ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 datanya. Oke. Yang akan suruh nyari rata dulu, ya udah berarti kita cari dulu rata-ratanya. Berarti 1 tambah 2 tambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 2 tambah 3 tambah 7 tambah 4 tambah 6 dibagi berapa? Datanya tadi jumlahnya ada berapa banyak datanya? Ada 10. Nah tinggal kita jumlah ini. 1 tambah 2 berarti 9. 1 tambah 2 3, 3 tambah 9 12, 12 tambah 8 20, 20 tambah 8 28 tambah 2 30 ya. 30 tambah 3 33 tambah 7 40 40 tambah 4 44 tambah 6 berarti 50 ya. Berarti jumlahnya adalah 50 dibagi banyak kali 10 berarti rata-ratanya adalah 5. Sip. Tinggal kita mencari ragamnya ya. Oke, ragamnya kita cari dengan rumus apa tadi? Nih, ya. Rumusnya sebenarnya udah ingat kan ya? Nih, sigma I dari 1 dengan N, XI 2X bar kuadrat per N, ya. Jangan lupa sigma nanti ya, nanti dijumlah. Ya, berarti TOF ya, TOF kuadrat sama dengan sigma ya. XI dikurang X kurang X bar pangkat 2 dibagi N, seperti itu ya. Tinggal kita masukin ke angka-angkanya ini ya, TOF-nya. Nah, XI nya berapa dari yang pertama? Ada 1 ya. Mulai dari yang paling pertama nih tentunya 1 dikurang berapa X barnya? 5. Tapi kuadrat gitu. Ditambah lagi 2 dikurang 5 kuadrat, ditambah lagi 9 dikurang 5 lagi kuadrat, ditambah lagi 8 dikurang 5 kuadrat gitu ya. Ditambah lagi berapa lagi? 8 nya 2 kali, berarti 8 kurang 5 kuadrat, ditambah lagi 2 dikurang 5 kuadrat, ditambah lagi 3 dikurang 5 kuadrat, ditambah lagi berapa? Terakhir 3 ya, berarti 7. 7 dikurang 5 kuadrat, ditambah lagi 4 dikurang 5 kuadrat, ditambah lagi 6 dikurang 5 kuadrat. Baru nanti hasilnya dibagi sama N nya berapa? 10 seperti itu. Berarti TOF kuadrat sama dengan, tinggal kita hitung, berarti kan ini min 4, 1 kurang 2 kan min 4 pangkat 2 berarti karena pangkatnya genap jadi positif, jadi 4 pangkat 2 berarti 16 gitu kan. Ditambah 2 kurang 5 juga min 3 pangkat 2 berarti 9 kurang 5 4 pangkat 2 berarti 16, seperti itu ya. Ini jadinya berarti seterusnya 9, ini juga 9 ya, ini juga 9 ya kan. Ini jadinya 4, ini jadinya 4 ya, ditambah 1 ya. Ini kan 4 kurang 5 1 ditambah 6 kurang 1 tambah 1 gitu ya. Nanti hasilnya dibagi 10 hingga kita jumlahkan gitu ya. Ini kita jumlahkan, nanti hasilnya adalah 16 tambah 9 itu 25 tambah 16 berarti 41 ya. 41 tambah 9 50 tambah 9 59 tambah 9 68 tambah 4 72 tambah 4 76 ya, 76 77 78 berarti jumlahnya 78 dibagi 10 maka hasilnya adalah 7,8. Itu adalah ragam, atau nanti di buku ada namanya, ini adalah varians
Nah ini adalah standar deviasi ya, di buku-buku bisa beda-beda ya. Nanti kalian gak usah bingung, berarti kalau standar deviasi berarti simpangan baku, kalau varian berarti ragam. Di sini ragamnya dapat yaitu 7,8. Nah kalau sudah tinggal mencari apa yang C nih, maaf di atas saja yang C. Yang C itu adalah simpangan baku. Kalau sudah dapat variansnya enak ya, tinggal kita mencari simpangan baku, nggak usah pakai kuadrat, tinggal akar dari berapa, 7,8. Nah ini harus kita gunakan kalkulator, makanya nanti kalian bisa lihat atau bisa nggak tergantung soalnya. 2,79, jika kalian buka kalkulator kalian cari berapa akar dari 7,8, dapatlah 2,79. Ini simpangan baku. Selesai untuk mencari ragam dan simpangan baku. Oke ya, jadi kalau mencari lebih baiknya sih mencari ragam dulu. Nanti kalau di soal, kalau nggak boleh pakai kalkulator, paling bapak soalnya hanya mencari ragam aja atau varian ya. Karena kan kalau simpangan baku butuh kalkulator ya untuk membuat akarnya, karena akar kan nggak bagus, bisa koma-koma, makanya kebanyakan soal itu hanya sampai varian atau ragam. Karena kalau simpangan baku udah pasti otomatis menggunakan kalkulator gitu ya. Oke, nah yang keempat ini hanya apa sih, soal variasi ya, artinya soal yang beda sedikit. Tadi kan datanya tunggal tapi dalam bentuk ke samping ya, sekarang datanya dibikin tabel ya. Caranya hampir sama, hanya lihat di sini. Di sini ada dikali sama FI, nah gitu doang ya. Jadi masing-masing nanti dikali FI, jadi nanti bisa bikin tabelnya dulu lagi, baru didapat nanti hasilnya seperti itu ya. Nggak usah panik ya, karena intinya si fokusnya tetap sama ya, hanya ntar dikali FI. Nah ini kan soalnya nih ya, data ini kan datanya di samping di tabel ini ya. Ini XI nya yang ini XI, ini berarti frekuensinya. Oke, tinggal kita bikin lagi aja nanti tabelnya lagi yang lebih lengkap. Oke, ini kita bikin dulu di sini tabelnya ya. Di sini langsung aja XI-nya itu tadi 15, 16, 17, 18, 19. Terus FI-nya 1, 2, 5, 3, 2 dengan jumlah FI-nya adalah 13. Nah setelah itu kita bikin lagi. Nah sebelum bikin jangan lupa kita fokus ke nyari X bar-nya dulu. Nah cara mencari X bar jangan lupa, ini 15 kali 1, berarti kita bikin di sini 15. 16 kali 2 30, 2 17 kali 5 berarti 85, 18 kali 3 berarti 24, 19 kali 2 berarti 38. Nanti kalian jumlah. Nah hasil jumlah ini ya, nah nanti kalian bagi sama jumlah 13, nanti dapatlah rata-ratanya. Kalau kalian nanti hitung, kita langsung dapat rata-ratanya itu adalah ya, rata-rata yang tadi ya. Kalau kalian hitung 17,23 ya, kalau kalian hitung nih dari tabel ini ya. Karena perlu jelasin dulu cara dari rata-rata kalau pakai cara tabel nih. Silakan kalian cari, nanti di jumlah bagi ini, dapatlah 17,23 nih ya. Hasil dari ini dibagi ini dapatlah 17,23 seperti itu. Nah kalau sudah, baru kita ke fokus ke rumus ragam dan simpangan bakunya. Nah ini kan ragamnya TOF 2 ya, TOF 2 dari sini kan ya. Nah jangan lupa nanti, nah lebih baiknya ya apa hapus dulu aja. Nah kita tambah di sini dulu, kita tambah di sini kan, di sini ada XI dikurang X bar, tulis XI dikurang X bar. X nya berapa, 15 dikurang 17,23 nih ya, jadi 15 dikurang 17,23, terus dikuadratin jangan lupa ya. 15 dikurang 17,23 kalian kuadratin ya. 15 dikurang 17,2, kita ambil contohnya aja nih. Kita ambil contoh data yang pertama ya, kita mencari X yang pertama ya. XI nya kan tadi 15, X barnya adalah 17,23. Nah kita coba kurangin 15 kurang 17,23 berarti 15 dikurang 17,23. Nah ini kita tambah 0 di sini. Nah sip, kita kurangin 10 kurang 3 berarti itu 7. Ini udah kepake, tinggal 9 kurang 2 berarti 7.
Nah ini 5 kurang 7 berarti nggak bisa, berarti minjam. 15 kurang 7 berarti 15 kurang 17 berarti berapa tuh ya? Maaf ya, kembali kita ya, walaupun pengurangan tapi kita tetap fokus ke yang besar dulu. Bapak lupa ya, 17,23 dikurang 15 ya, ini 0 0 gitu kan, 3 ini 2, ini 7,2 ya, karena dia lebih besar yang X barnya, berarti ini dikasih nanti hasilnya min di sini ya, min 2,23. Nah nanti dikuadratin gitu, 2,23 angkat tuh 2, nanti hasilnya jadinya positif gitu ya. Nanti didapatlah hasilnya 4,97 ya gitu, dan seterusnya nanti kalian hitung sendiri. Ini ada 1,51, ini ada 0,05, ini ada 0,59, ini ada 3,13 seperti itu ya. Ini kalau kalian hitung sendiri nanti dapatlah hasilnya gitu ya. Tuh nanti ini tinggal dikuadratin nih ya. Nanti ini tadi kan contoh yang pertama ini ya, 17,23 dikurang 15 hasilnya adalah 2,23. Terus kalian kuadratin, nanti hasilnya adalah dapat yang ini nih, 4,97 dan seterusnya. Berarti ntar 16 dikurang 17,23 terus dikuadratin dapatlah 1,51. 17 yang ini dikurang ini, nah nanti hasilnya dapatlah dikuadratin yang ini seperti itu. Nah terus masing-masing dikali FI nya, FI dikali X I dikurang X bar kuadrat, berarti ini dikurang nih, berarti ini kali ini kali ini kali ini kali ini kali ini, jadi masing-masing dikaliin. Berarti ntar didapatlah ini, berarti 1 dikali 4,9 berarti jadinya 4,97, nggak berubah. 2 dikali 1,51 berarti 3,03. 5 kali ini berarti 0,26. Nanti kalian hitung menggunakan kalkulator. 0. Nah ini 3 dikali 0,59 berarti 1,78 gitu ya. 2 dikali 3,13 berarti dapatlah 6,27. Nanti dapatlah jumlahnya berapa, 16,31 seperti itu. Kalau sudah baru kita mencari TOF-nya, TOF kuadratnya, berarti 16,31 dibagi jumlah data FI-nya berapa, 13, berarti TOF kuadratnya itu adalah ya 1,25. Kalau kalian hitung dapatlah hasilnya segini, 1,25 seperti itu. Nah terus gimana kalau mencari ini simpanan bakunya? Ya udah, berarti tinggal diakarin akar dari 1,25. Kita gunakan kalkulator dulu, berarti didapatlah nanti hasilnya adalah 1,12 seperti itu. Nah ini adalah ragam atau varians. Nah ini adalah simpangan baku seperti itu ya, nggak terlalu mudah. Intinya kalau tabelnya udah dibuat pasti bisa seperti itu ya. Ini untuk ragam dan simpangan baku. Ini udah agak mulai ribet ketika datanya kayak untuk tabel. Jadi kalau datanya masih tunggal seperti ini, kita masih bisa untuk mencari simpangan baku dan ragam atau variansnya. Nanti kalau kita latihan soal atau UASnya kita fokus ke sini ya, ke data yang seperti aja dulu. Yang nanti kalian fokusin kalau kalian kuliah. Tapi intinya Bapak udah jelaskan sedikit di awal-awal seperti itu ya. Oke. Sampai sini dulu pertemuan kita. Bapak rasa cukup ya untuk ragam, simpangan baku dan simpangan rata ya, cukup mudah, nggak terlalu sulit. Yang penting rumusnya jangan lupa dan jangan kebalik seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang masih kurang jelas silakan ditanya langsung ke Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.